Nah, kita semua sudah menyaksikan satu video di mana ada perbedaan antara sama-sama usianya, sama-sama seorang bapak-bapak, di mana dia menjaga kesehatannya, yang satu dia menjaga. Dan Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya dari usia bertambah usia. Bapak Ibu kira-kira pilih yang mana? Kalau Winata pasti pilih yang sehat. Nah, seperti topik pada siang hari ini, yaitu apa multifungsi dari pembalut terapi. Karena banyak sekali sekarang yang kita lihat di luar, banyak sekali penyakit-penyakit wanita, misalnya kanker serviks lah, ada miom, kista, dan lain-lain. Juga berbagai macam penyakit yang timbul karena penggunaan pembalut yang tidak tepat. Nah, pada siang hari ini, Winata tidak sendirian. Winata akan mengundang seorang teman saya. Enaknya online seperti sekarang ini gini enaknya. Jadi Winata di Surabaya, Winata bisa mengundang seorang dari Depok, teman saya. Beliau akan men-sharingkan pengalaman pribadinya mengenai pembalut. Jadi ini dia, sebentar ya. Nah, jadi Winata akan mengundang Ibu Mei yang berasal dari Depok. Beliau background-nya adalah ibu rumah tangga dan seorang mompreneur. Beliau akan men-sharingkan dari hatinya. Oke, kita undang. 1, 2, 3. Ibu Mei dari Depok, apa kabar? Halo Bro Winata, selamat siang. Baik, luar biasa. Kenapa? Gimana, sehat? Sehat, selalu sehat. Di Depok sehat. Cerah sekali, Bu. Ya, terima kasih. Kamu juga fresh. Terima kasih. Di antara bunga-bunga. Bunga-bunga. Saya kumbang. Ya. Gimana, Bu? Ya, terima kasih untuk waktunya ya. Senang sekali saya diberi kesempatan buat sharing. Apalagi tentang pembalut. Wow, ini benar-benar marketnya luar biasa banget ya pembalut. Karena semua hampir lebih banyak wanita ya di seluruh dunia ya. Tapi ini penting banget, makanya bagus banget workshop seperti ini. Saya sharing ya tentang pembalut yang saya pakai. Jujur ini beda banget dengan pembalut yang ada di toko, di pasaran atau di supermarket lah gitu. Yang luar biasanya dengan pembalut ini, saya itu dia kan ada macamnya, ada panty liner dan ada pembalutnya. Nah, kalau panty liner kan buat hari-hari gitu kan. Nah, saya menggunakan panty linernya, jangan salah loh Bro Winata, kan anak-anak sekarang tuh kan bayi baru lahir itu kan biasanya mereka jarang yang pakai popok ya. Sekarang itu udah pakai namanya Pampers kan, itu untuk mempermudah gitu. Itu luar biasa banget. Anak saya dari umur lahir sampai waktu itu umur 2 tahun, itu dia selalu pakai Pampers itu. Maaf nih agak-agak gimana ya. Jadi dia keluar gumpalan hijau dari kemaluannya. Nah, yang namanya sebagai orang tua kan kita tuh kan, aduh ini apa ya? Yang dewasa aja deg-degan, apalagi ini masih umur 2 tahun. Nah, saya ingat saya pakai pembalut namanya Angel Secret. Itu saya pakai panty linernya. Itu saya lapisin di pampersnya anak saya. Jadi setiap dia pakai pampers, saya lapisin terus pakai panty liner itu. Dan yang luar biasa, saya nggak terlalu memperhatikan, tapi ujung-ujung itu saya ngeliatin gini loh kok udah nggak keluar lagi ya gumpalan hijau itu. Nah, itu benar-benar amazing banget untuk panty linernya. Nah, kemudian untuk pembalutnya, selain untuk daerah fibrowinata, itu kan di dalamnya itu ada ion negatif ya, ada chip ion negatifnya. Nah, itu bagus banget untuk kan dia menghilangkan bau seperti itu. Nah, kebetulan ini saya kasih lihat ya, ini mama saya waktu itu kena luka umur 73 tahun 2017 bulan Desember ya. Itu mama saya, ini saya share ya, tapi jangan terlalu kaget ya. Ini jadi sebentar saya kasih lihat. Oke. Nah ini pembalutnya ya. Nah ini mama saya umur 73 tahun jadi kena luka gangren. Ini beliau ada diabetes sampai waktu itu kondisinya diabetes 500. Tinggi banget ya. Nah itu kaki bengkak, masih jalan-jalan di kaki. Jadi lecet di antara telunjuk dan jempolnya. Nah sempat dibawa ke rumah sakit sih sebenarnya. Jangan terlalu lama di sini ya.
takut serem. Jadi dibawa ke rumah sakit 4 hari, lukanya nggak diapa-apain, jadi hanya fokus di gula darah. Jadi pulang, lukanya yang tadi lecet, itu dalam kondisi 2 minggu, itu jadi kayak gini. Itu seperti itu, Winata. Nah, terus kan kita bawa ke ahli luka anti amputasi, karena dalam kondisi seperti ini, sorry ya, dari itu yang telunjuknya itu kalau digoyangin itu udah mau lepas, Win. Gitu. Iya. Nah, terus akhirnya kita bawa ke ahli luka anti amputasi. Jadi dibongkar luka mama saya, ya kan seperti ini. Siang-siang ya melihat seperti ini. Nah, itu dibongkar. Nah, Bapak itu pas sudah dibersihin kayak gitu, Bapak ahli luka itu tuh dia pakai manter ya namanya ya. Itu dia masukin kapas ke luka kaki mama saya. Jadi luka mama saya itu tuh antara dari jempol kayak gitu sampai ke tengah. Jadi gunting aja masuk. Gunting aja masuk. Iya. Masuk. Gunting masuk. Nah, Bapak itu Pak Mantri itu masukin kapas. Kapas ke lubangnya kaki mama saya. Saya tanya dong gitu kan. Pak itu kapas buat apa gitu kan. Terus Bapak itu bilang ini untuk merangsang jaringan dan jangan longgar gitu. Nah, akhirnya saya ingat di pentiliner itu kan banyak banget kandungan ion negatifnya. Nah, saya ambil pentiliner tuh nih. Pentiliner itu saya bongkar-bongkarin ya. Itu saya ambilin ion negatifnya. Saya masukin ke luka kakinya mama saya itu. Itu seperti itu. Jadi kapasnya yang kapas biasa digantiin dengan kapas ion negatif ini. Itu seperti itu. Nah, baru dibungkus seperti ini. Jadi pentiliner tuh saya bungkus lagi. Nah, Bapak itu juga kan dia pakai pembalut di luaran sebelum diperban gitu loh, Win. Nah, itu saya tanya, itu pembalutnya buat apa? Saya gitu, biar meresap cairan. Gitu, dibilangnya seperti itu. Nah, saya ingat, pembalut kita kan pembalut yang saya pakai kan itu kan daya serapnya kan tinggi banget, 3 sampai 5 kali lipat dari pembalut yang di luaran. Saya pakein, Win. Dan benar lihat ini itu menampung banget cairan-cairan dari kaki mama saya. Saya nggak tahu isinya cairan itu apa ya, gitu. Jadi ini begitu terus dibuka pasang seperti itu. Jadi 3 hari 4 hari sekali pembalut ini pentilinernya ion negatifnya itu dipakai ke mama saya. Gitu. Nah, terus selain itu juga memang mama saya kasih beri makanan sel ya, biar untuk regenerasi selnya cepat. Terus dikasih ada alat juga dari Jerman untuk melancarkan peredaran darahnya gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ya, Win. Ini luka kaki mama saya tumbuh ya, dari yang bolong itu sampai tumbuh-tumbuh gitu kan. Terus dagingnya seger ya, karena memang ion negatif itu bagus banget juga untuk luka, benar. Nah, itu sampai nutup kayak gini, Win. Gitu. Sampai akhirnya benar-benar tuh ya, nutup ya dari tadi kondisi kayak tadi. Gitu. Itu prosesnya berapa lama itu, Bu Mei, prosesnya? Prosesnya 4 bulan setengah. Oh iya, termasuk cepat tuh ya, termasuk cepat tuh. Umur 73 tahun dengan luka seperti itu kata mantrinya itu cepat banget. Ya, jadi emang kebantu banget dengan pentiliner dan pembalutnya ini. Nah, selain itu, Win, ya namanya pembalut kan, itu kan selalu kita pakai para wanita nih, kami para wanita pakai. Jadi dia bukan hanya sekedar untuk ini loh, bukan hanya sekedar untuk pas lagi head aja, tapi dengan ion negatifnya ini kerasa banget. Itu saya pernah dapatkan sharing luar biasa. Jadi dia bisa mengencangkan otot-otot vagina. Wow. Jadi Win emang kebukti banget udah bersih, kering, sudah itu pokoknya seperti gadis lagi terus gitu loh, Win. Jadi ini bagus banget untuk pembalutnya, benar-benar saya sih rekomen banget. Itu aja sih, Win, sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Mei. Semoga sehat selalu. Sharingnya luar biasa. Terima kasih. Nah, bagi suami-suami yang ada di sini yang sudah mendengarkan sharing dari Ibu Mei yang begitu menginspirasi, yang bisa mengencangkan dan lain-lain, para suami ayo dukung istri-istri ya. Yang belum punya istri, ayo cari istri ya, teman-teman. Nah, keren loh sharing yang luar biasa. Benar-benar dari pengalaman tadi Winata kaget tuh, luka begitu kok bisa tiba-tiba sembuh kayak gitu, luar biasa. Benar-benar good sharing. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengundang seorang praktisi kesehatan
Nah, beliau itu bekerja di salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia. Rumah sakit beliau ini rujukan kanker Indonesia loh, luar biasa. Nah, beliau akan men-sharingkan apa sih Angel Secret itu. Nah, mari kita dengarkan sama-sama. Saya akan mengundang Ibu Ria dari Tangerang. Dia ada praktisi kesehatan. Selamat siang, Ibu Ria. Selamat siang, Pak Winata. Apa kabar, Ibu? Bro ya. Kita berentis lah, ketemu lagi. Akhirnya ketemu. Mana Bu, sehat? Alhamdulillah. Bro Winata sehat? Sehat, sehat. Lalu ya. Iya, seru banget ya tadi dengar sharingnya Ibu Mei ya. Iya, deg-degan. Kenapa deg-degan? Kamu deg-degan sharing yang terakhir kali. Langsung tekot-tekot. Yang tentang itu ya. Oke, Bapak Ibu, selamat ketemu di Zoom kita siang ini. Senang banget bisa sharing lagi. Wah, ini ada dari Makassar juga ya? Kan ya, dari berbagai kota di Indonesia. Baik, saya langsung aja ya untuk menyingkat waktu. Tadi kan kalau Bu Mei sharing apa yang beliau rasakan dengan masalah-masalah yang terkait dengan ternyata pembalut itu bukan cuma buat di daerah V ya, ternyata bisa dipakai macam-macam tuh. Kenapa bisa begitu ya? Nah, makanya kenapa topik kita hari ini multifungsi dari pembalut terapi. Ya, tapi sebelum itu mungkin saya sharing sedikit buat teman-teman yang ada di sini mungkin belum atau belum dapat info ini bahwa sebenarnya pembalut kita itu sangat berbeda dengan pembalut di luaran sana. Bahkan pembalut di luaran sana itu sudah ada liputannya, bro. Itu terbuat dari bahan-bahan yang kurang berkualitas. Bukan kurang ya, tidak malah berkualitas. Saya sharing dikit ya. Ini ada video dikit. Boleh. Oke, sebentar. Ya, jadi Bapak Ibu, ternyata 8 dari 10 wanita itu, waduh. Oke. Sebenarnya nggak sabar, udah cepet. Ternyata 8 dari 10 wanita di dunia ini itu terkena penyakit rahim. Ya, mulai dari yang ringan-ringan ya, haid tidak teratur, sakit pada saat haid, keputihan, infeksi vagina, bahkan kalau yang keputihan sama infeksi vagina yang terus-menerus itu sangat-sangat beresiko untuk menjadi kanker serviks gitu. Nah, ini kita putar videonya sebentar ya tentang liputan dari Trans 7 tentang pembalut di luaran sana. Anda kaum hawa, berhati-hatilah dalam memilih pembalut. Hindari pembalut yang mengandung zat klorin atau kaporit karena bisa sebabkan kanker. Lantas, bagaimana mengenali pembalut yang berbahaya bagi kesehatan? Berikut liputannya. Bagi kaum hawa, pembalut wanita menjadi kebutuhan pokok yang harus tersedia setiap waktu. Tapi siapa sangka pembalut yang menjadi sahabat bagi mereka justru bisa mendatangkan penyakit mematikan, kanker mulut rahim. Penyebabnya zat klorin alias pemutih seperti kaporit. Ya, banyak pembalut di pasaran yang mengandung zat klorin dan bisa meresap ke dalam rahim wanita. Untuk mengetahui apakah pembalut yang biasa Anda pakai setiap bulannya mengandung bahan pemutih atau residu klorin, saya akan bertanya-tanya kepada ahli racun kimia namanya Bapak Budiawan. Selamat siang, Pak. Oh, selamat siang. Kaporit merupakan wakil sisa zat klorin yang akan digunakan untuk menguji rendaman berbagai jenis pembalut. Jika warna salah satu produk pembalut ini berubah warna, maka bisa dipastikan pembalut itu mengandung zat pemutih. Kita lihat perubahan warnanya ya. Kalau kontrol negatif dengan rendaman pembalutan itu tidak ada perubahan warna yang signifikan, sedangkan kalau kontrol positif di mana zat warna kita tambahkan kaporit, dalam hal ini terjadi perubahan warna yang sangat signifikan.
Lalu bagaimana hasilnya setelah sejumlah produk pembalut wanita yang beredar bebas di pasaran dan laris manis ini diuji kandungan kaporitnya? Ada satu pembalut yang diduga mengandung residu klorin dan ini sudah kita buktikan seperti barusan ya, akan terjadi perubahan warna bila rendaman itu kita tambahkan zat warna alami yang sama. Prinsipnya, pembalut wanita berfungsi untuk menyimpan sel telur yang luruh saat wanita beraktivitas. Selain memberi rasa nyaman, pembalut seharusnya juga mampu menjaga kesehatan organ kewanitaan. Kalau pembalut itu diberikan minyak wangi, pewangi, ataukah diberikan pemutih, yang kita takutkan adalah timbulnya reaksi alergi. Dan kalau sudah timbulnya reaksi alergi, maka yang kita takutkan juga adalah timbul keputihan, timbul radang. Bukan hanya itu, akibat penggunaan pembalut yang mengandung bahan pemutih, si pengguna terancam terserang kanker mulut rahim penyebab kematian. Data Yayasan Kanker Indonesia menyebutkan 8.000 wanita Indonesia meninggal dunia akibat kanker serviks atau mulut rahim. Jika memang terbukti mengandung kaporit yang mematikan, pemerintah harus segera menarik produk pembalut wanita itu dari pasaran. Ya, Bapak Ibu, serem ya lihat tadi ya videonya. Halo? Itu benar-benar real ya, bukan buat. Iya, loh bukan kita loh yang liput, itu Trans 7 tuh. Iya benar-benar, sampai tercengang-cengang Winata lihat itu. Iya, itu dia makanya kenapa kejadian kanker serviks di dunia ini menurut WHO ya tinggi sekali. Lu bayangkan di dunia setiap 2 menit satu wanita meninggal karena kanker serviks. Nah, di Indonesia bagaimana? Ya serem juga ya nih, lihat 1 jam. Dalam 1 jam itu di Indonesia satu wanita meninggal karena kanker serviks. Bayangkan ya, 1 hari 24 orang meninggal karena kanker serviks. Lebih serem gitu ya. Artinya gini, kalau kita lihat seperti ini bisa terjadi pada siapa saja gitu loh. Dari populasi yang ada di Indonesia dengan hampir 300 juta ini, artinya tinggi sekali kejadian kanker serviks ini. Nah, salah satu resiko ya, saya nggak bilang ini penyebab utama, tetapi resiko yang bisa meningkatkan terkena kanker serviks. Gitu, Bro. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, apa sih kanker serviks itu? Ini saya bahas sedikit kanker serviks karena memang yang tadi ya pembunuh nomor 1 di dunia. Ini kita para wanita yang nonton di sini ataupun di Zoom, kita perlu tahu bahwa ini dalam 1 hari itu ada 40 sampai 50 kasus kanker yang baru. Kanker serviks yang baru, dan 20 sampai 25 diantaranya meninggal. Artinya 50% loh pasien yang terkena kasus kanker serviks ini dalam perjalanan penyakitnya 20 sampai 25 orang bisa meninggal. Artinya 50% itu prognosisnya sangat buruk. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena ternyata ini jujur-jujur aja nih semua yang nonton di sini. Ini menurut survei, ada 61% wanita tuh tidak mengikuti anjuran dokter untuk melakukan pap smear atau deteksi dini. Karena sebenarnya kanker serviks ini bisa diketahui lebih dini jika kita melakukan rutin pemeriksaan pap smear. Nah, tapi kalau lihat survei 61%, saya yakin di sini nih yang nonton juga agak-agak serem gitu ya. Aduh, ini pemeriksaannya seperti apa gitu. Nah, itu banyak faktornya, tetapi intinya lebih dari 50% wanita di Indonesia khususnya itu tidak melakukan pemeriksaan pap smear. Jadi masalahnya muncul setelah sudah banyak gejalanya itu ya. Nanti saya sharing sedikit gejala-gejala kanker serviks. Nah, pada wanita dewasa, kemungkinan dia bisa terjangkit infeksi vagina itu besar sekali, 83%. Artinya, infeksi vagina ini yang paling berbahaya kalau kena human papillomavirus atau HPV. Nah, ini HPV ini ya, hampir 90% itu adalah penyebab utama wanita terkena kanker serviks. Jadi pada saat virus ini masuk, itu bisa berbagai cara ya, dengan pasangan yang sering gonta-ganti, itu juga kemungkinan untuk terpapar human papillomavirus ini sangat tinggi. Artinya kalau terkena sangat tinggi, maka dia juga tinggi kemungkinannya untuk terkena kanker serviks.
Tapi benar, Pinata beberapa hari lalu sempat googling memang untuk masa-masa seperti sekarang ini kanker serviks sangat banyak sekali, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia memang lagi. Iya benar, ini lagi bukan lagi bukan sekarang aja sebenarnya, dari dulu juga sudah begitu, cuman memang penekanannya pencegahannya yang belum kita banyak omongkan. Kita selalu terima kasus-kasus yang sudah terlambat gitu loh. Ya, karena kebetulan saya kerja di rumah sakit kanker, jadi memang kasus yang datang untuk kanker serviks ini rata-rata sudah di atas stadium 3. Ya, ini ada menarik juga nih data statistik yang menarik, 62% ternyata karena pemakaian pembalut yang tidak berkualitas. Tuh kan. Jadi sebenarnya bisa kita cegah dengan menggunakan pembalut yang berkualitas. Nah, ini saya mungkin sharing sedikit untuk biar para wanita di sini juga mulai aware, gejala kanker mulut rahim itu sebenarnya tidak ada yang terlalu spesifik kecuali sampai stadium lanjut. Jadi kalau stadium dini dibilang sering tidak menunjukkan gejala. Jadi mungkin cuman kalau misalnya kayak momen kita mulus-mulus, ya semua wanita normal rata-rata kan begitu ya, haidnya kadang-kadang mau dapat itu nggak enak perutnya, kemudian ada rasa nggak nyaman di daerah V-nya, kadang-kadang keputihan gitu. Nah ini kan gejala-gejala yang normal menurut para wanita gitu ya. Namun karena suka diabaikan, karena nganggap biasa, nah rata-rata muncul gejala berikutnya. Artinya kalau sudah muncul gejala-gejala seperti yang ada ini nih, nyeri. Yang paling banyak dikeluhkan pasien adalah nyeri saat berhubungan seksual, kemudian biasanya keluar darah setelah itu. Ini semua yang nonton udah 17 tahun kan ya? Saya 17,5, baru 17 kemarin saya. Iya. Kemudian pada wanita yang menopause ini juga harus diperhatikan, itu tanda-tanda yang muncul adalah dia seperti mens lagi. Nah, artinya kan tidak menutup kemungkinan yang sudah tidak menstruasi nggak akan kena kanker mulut rahim. Belum tentu, karena justru tanda-tanda awalnya adalah keluar lagi darah padahal dia udah menopause. Nah, ini yang agak-agak sedikit ini ya, keputihan, bahkan sampai keluar seperti nanah bercampur darah. Nah, itu sangat udah terlambat ya. Kemudian kadang-kadang ada darah yang keluar spontan padahal tidak pada masa haid. Gitu, Bro. Ini gejala-gejala kanker mulut rahim ya, atau kanker rahim yang paling umum sering dirasakan oleh pasien. Tapi kan kita nggak pengen sampai ke situ toh. Kita kan maunya jangan terjadi. Justru kita mencegah lebih baik. Ya, Bro. Saya lanjut ya. Nah, tadi tuh mengenai liputan yang tadi, bahwa memang benar pembalut di luaran sana, kita nggak tahu bahan-bahannya ternyata dari kertas bekas yang kalau dicampur warna udah hitam kayak gini ya. Nah, kenapa bisa putih? Itu ternyata dikasih pemutih. Gitu tuh. Bahan kimia pemutih ini bercampur sama bahan kimia yang lain. Kan pasti ada untuk menghilangkan bau, untuk mensterilkan segala macam. Nah, itu semua bahan kimia mereka bereaksi bersama akhirnya menjadi zat dioksin. Nah, dioksin ini yang sangat-sangat berbahaya kalau kena ke kulit gitu loh. Kulit kita aja berbahaya, itu dia harus pakai sarung tangan segala macam. Nah, bayangkan ini ada di daerah V wanita yang tiap bulan wanita pakai di situ. Serem banget kan, Bro? Iya. Nah, lihat tumpuan kertas bekas itu, saya ingat teman saya kan bekerja di pengumpulan kertas-kertas itu. Jadi kan semua ada majalah, koran semua. Jadi saya tuh pernah lihat, jadi di dalam itu banyak itu loh, bangkai-bangkai tikus, terus kotoran-kotoran campur. Aduh, serem banget itu. Jadi itu dibersihkan, dibuat menjadi pembalut. Nah, serem kan? Kamu aja yang cowok serem ya. Harusnya yang cewek nih. Daerah V loh, yang wanita tuh mens tuh bukan sebulan 2 bulan kan, bertahun-tahun kita loh, dari umur berapa sih 12 tahun rata-rata ya sampai menopause 50 tahun. Itu kan ada 30 tahun lebih daerah V kita akan terpapar dengan pembalut. Nah, kita harusnya aware, jangan sampai kita juga kasih mulut bawah, mulut atas ya, wajah bawah. Wajah atas kita pakai yang bagus-bagus, jutaan-jutaan, tapi wajah yang bawah perahan aja. Nah, itu yang nggak benar sebenarnya. Kita lanjut lagi ya. Iya. Nah, aku share lagi. Lanjut sedikit.
Ya, jadi penggunaan kertas penggunaan Duh, mali dia YouTube no. Ya, apa ya? Oke. Nah, gangguan pertumbuhan janin juga bisa nih. Banyak ya kita dengar kasus-kasus anak-anak yang lahir dengan kondisi cacat. Kemungkinan ya, bisa kemungkinan bahwa ini dengan bahaya dioksin ini bisa menimbulkan ke sana. Oke, next. Bentar. Nah, dari YLKI, Yayasan Lembaga Kanker Indonesia, mereka mengeluarkan suatu statement, dibilang bahwa bagaimana sih dioksin itu bisa masuk ke rahim. Ternyata pada saat kita mengeluarkan darah haid, itu kan panas ya biasanya dan kotor. Nah, itu kan jatuh ke atas permukaan pembalut. Nah, dioksinnya ini karena tadi ada sesuatu yang bersifat hangat atau panas tadi, dia akhirnya melepaskan dioksinnya, menguap gitu ya. Uap dioksinnya itu menguap dan akhirnya daerah situ yang atasnya kan pasti daerah vagina, ya udah masuklah ke daerah V kita mungkin awalnya cuma sedikit tapi lama-lama akumulasi ini yang bisa berbahaya dan akhirnya menyebabkan mutasi pada sel di daerah mulut rahim itu gitu ya. Ini bagaimana makanya berbahaya sekali apabila kita menggunakan pembalut yang ada zat dioksinnya. Oh, jadi masuknya salah satu penyebab kanker serviks karena dioksin masuk dari alat reproduksi melalui pembalut yang tidak betul. Betul. Dan karena ini pemakaiannya kan rutin setiap bulan wanita pakai. Artinya sangat beresiko sekali. Nah, makanya ini pertanyaan buat kita semua, para ibu-ibu dan bapak-bapak yang juga ada di sini, amankah pembalut kita yang kita pakai selama ini? Nah, ternyata kan ada solusinya nih, Bro, jawabannya. Yang tadi Mei sharingkan bahwa yang dia pakai untuk terapi ke anaknya, ke mamanya yang luka itu namanya Angel Secret. Nah, namanya juga secret ya, ada rahasianya ternyata. Ternyata pembalut ini saya udah gunakan 10 tahun lebih semenjak saya tahu bahwa salah satu resiko menyebabkan kanker mulut rahim adalah dari pembalut yang tidak sehat. Saya tidak pernah lagi pakai pembalut di luaran sana, Bro. Saya selalu pakai Angel Secret ini. Ya, jadi Angel Secret ini nyaman sekali, enak sekali, dan yang paling utama adalah dia bersifat dia punya terapi karena ada ion negatif, chip ion negatifnya. Ya, kita lihat sini ya. Nah, dia bahan-bahannya semua premium loh. Nggak ada yang daur ulang. Ya, semuanya alami, tidak ada bau. Jadi benar yang tadi kata, kalau lihat sekilas di videonya, Bro, yang Dokter Boyke bilang ya, kalau pembalut yang ada wangi-wanginya, ada mungkin rasa-rasa min apa sembriwing-sembriwing gitu, itu justru nggak bagus buat daerah V. Kenapa? Kan tadi takutnya reaksi alergi. Memang kalau reaksi alergi kan tidak semua wanita bisa kena alergi itu, tetapi ada kemungkinan untuk wanita yang sangat sensitif daerah V-nya bisa kena tuh alergi. Nah, bahaya justru mau pakai pembalut yang sehat malah jadi nambah penyakit gitu kan. Nah, tapi kalau Angel Secret benar-benar sangat natural, tidak ada bau karena semuanya adalah dari bahan-bahan yang premium dan ada chip anionnya. Nah, ini aku mau sharing sedikit chip anionnya ini yang membuat kenapa bisa digunakan untuk terapi. Gitu, Bro. Nah, ini kita lihat ya. Jadi Angel Secret itu ada 3 jenis yang tadi Bu Mei juga sudah sharingkan. Ada sedikit tentang ada day, night. Day itu yang kita pakai siang hari. Kalau night itu agak panjang. Bisa dipakai buat malam, dan panty liner buat hari-hari kalau kita nggak mens. Nah, ternyata ion negatifnya ini yang luar biasa karena dia itu mengandung lebih dari 1 sentinya aja itu lebih dari 6.000 ion di situ. 1 sentimeter kubiknya ya. Artinya sehat sekali. Kenapa? Karena ternyata ion negatif ini punya banyak fungsi. Dia bisa, jadi ion negatif itu kan O- ya, O-nya cuma 1.
pada saat dia bereaksi ketemu dengan air atau ada H2O, dia akan berikatan menjadi O3. Nah, O3 ini yang namanya ozon. Ozon ini dia bisa membunuh kuman dan bakteri, bahkan sampai virus. Nah, makanya tadi untuk mencegah kanker serviks, saya nyambungnya di sini. Oh iya, ini bisa membunuh virus. Artinya, kan human papilloma itu virus bentuknya. Ya, jadi dengan kita menggunakan rutin pentiliner atau pembalut yang ada ion negatifnya ini, itu sama saja kita menjaga daerah kita untuk bebas dari kuman. Gitu, bro. Kemudian, halo? Yes, Masih lanjut. nyambung, masih ikutin ya? Ya, oke. Masih menyimak. Tahu? Pengalaman baru. Nah, berikutnya karena dia bisa membunuh kuman dan bakteri, akhirnya bau juga hilang. Jadi, aduh, pada ngerasain sendiri deh. Kalau yang sis yang ada di sini, pada saat kita menggunakan pembalut biasa sama yang pembalut Angel Secret ini beda banget, karena pada saat kita pakai Angel Secret tuh bau amisnya sangat-sangat berkurang, bahkan cenderung nggak bau. Saya waktu itu malah pernah lupa ya, make pagi terus kerja gitu sibuk, sampai siang jam 12 tuh baru ingat gitu, dan itu nggak terasa sama sekali. Jadi memang selain tadi bisa menghilangkan bau, dan berikutnya yang juga saya paling amazing banget ada daya serapnya. Daya serapnya itu tinggi sekali, bisa 5-6 kali dari pembalut yang biasa. Nah, artinya untuk penggunaannya juga jadi lebih hemat. Kalau dulu pakainya bisa tiap jam ganti karena nggak nyaman. Kalau ini saya tadi tuh bisa 6 jam sekali saya ganti. Jadi pemakaiannya juga lebih hemat. Nah, dan terapi-terapi yang lain nanti saya jelasin berikutnya ya. Oke, dan juga hormon tadi karena saya punya anak yang sudah pakai pembalut nih dari awal dia mens tuh udah ada 2 orang, dan mereka beda banget sama teman-temannya. Kalau sering cerita, aduh itu sampai nggak masuk sekolah karena sakit perutnya datang bulan gitu. Nah, anak saya tuh nggak pernah ngerasain itu karena dari awal sudah pakai pentiliner dan sudah langsung kalau mens aku kasih Angel Secret ini. Gitu. Jadi membantu sekali benar-benar untuk anak-anak kita ya. Kan kita sayang sama anak-anak kita, jadi dia jangan sampai pakai produk-produk yang tidak berkualitas. Oke ya, ini ada 7 lapis pelindung, dan yang bagus juga dari ini adalah plastik luarnya itu sangat ada pori-porinya, jadi bisa membuat kita nyaman, tetap kering karena uapnya keluar lewat bawah, gitu ya. Jadi kita nggak ngerasa lembab. Berarti ada sirkulasi gitu ya? Iya. Nah, mungkin buat yang baru dengar tentang ion negatif, apa sih ion negatif itu? Ion negatif itu sebenarnya kalau kita mau mendapatkan banyak ion negatif, kita pergi aja ke gunung ya, yang banyak pohon-pohonnya, yang ada air terjunnya. Nah, di situ ada banyak sekali ion negatif. Makanya kan orang kalau berlibur senang ke tempat-tempat yang banyak air, percikan-percikan air. Nah, itu banyak ion negatif di situ. Seger banget kan lihatnya kalau kayak gini? Mau. Udah lama nggak kesana, udah lama. Semenjak pandemik ya, kita bisa lihat dari laptop doang nih, pemandangan-pemandangan indah. Nah, artinya ini sangat alami, dan bayangkan ion negatif yang sangat penting buat tubuh ini ada di dalam pembalut, di dalam chip anion itu yang bisa kita gunakan macam-macam lah manfaatnya. Yang tadi Sismi aja udah 3 manfaatnya tuh ya. Bisa buat luka, bisa buat pengalas pampers anaknya, jadi banyak fungsinya. Nah, dia juga menjaga stamina tubuh sehingga kita lebih rileks. Jadi biasanya kan kalau para wanita nih kalau mau menstruasi tuh pasti emosinya naik sekali gitu ya, senggol bacok gitu ya. Bapak-bapak tuh pasti pada tahu deh kalau istrinya emosi tiba-tiba meningkat pasti ada sesuatu. Nah, dengan kita menggunakan pembalut ini akan lebih rileks. Ya mungkin adalah emosi tapi nggak lama gitu loh. Jadi bapak-bapak yang ada yang nonton silahkan nih boleh coba supaya nggak kena omelan istrinya ya kalau lagi PMS ya, premenstruasi sindrom bilangnya. Ini bagus banget ya. Pak Winata belum kena marah-marah ya? Makanya kayaknya no comment. Secret. Oke. Nah, ini yang tadi saya mau lebih detail aja.
Ya, jadi kalau kita lihat tadi pembalut ini dengan 7 lapis, tapi dia sangat tipis banget. Nanti di demo terakhir, video terakhir akan saya sharing ya. Nah, ternyata banyak fungsinya. Ini saya banyak dapat pengalaman dari sharing orang. Pertama, bisa bantu untuk mengurangi ambeien. Jadi dipakai, jadi kalau nama ambeien kan bisa pada cowok cewek. Jadi bisa dipakai nih. Boleh cowok boleh pakai pembalutnya atau pentinya boleh. Dibasahin dikit kalau pada cowok ya, karena cowok kan cenderung kering ya daerah segitiganya situ. Jadi dibasahin dikit supaya ion negatifnya tuh aktif yang tadi saya bilang biar keluar ozonnya. Nah, itu dipakai di celana dalam. Nah, dia pakai itu sangat banyak yang kesaksian untuk ambeiennya sangat terbantu. Berikutnya prostat. Nah, prostat juga nih pada bapak-bapak ya yang di atas 40 tahun. Biasanya keluhannya kencingnya udah nggak lancar atau sedikit-sedikit. Nah, itu perlu diperiksa. Atau nyeri pada saat buang air kecil. Nah, itu kemungkinan salah satunya. Karena prostat ini dia kelenjar yang ada di saluran kencing pria ya. Kelenjar itu di situ. Nah, dengan menggunakan pentinya, tapi jangan dililit ya. Tetap sama pakainya di celana juga. Ini nanti mau tanya cara pakainya gimana? Jangan. Nanti kayak lempar. Jadi dipakai, ditaruh di celana dalamnya, sama seperti kayak wanita, kemudian dibasahin dikit dan pakai. Ini suami saya juga udah pakai, jadi mencegah. Walaupun kita dari 10 tahun yang lalu, berarti masih umur 30-an tuh kita sudah pakai ini. Jadi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah. Nah, ada juga nih yang punya pengalaman sulit punya anak. Nah, kenapa? Karena kita tahu daerah reproduksi wanita dan juga pria, kalau mau menghasilkan anak yang berkualitas kan harus bagus dulu nih pabriknya. Iya. Ya enggak? Nah, pada saat wanita yang punya masalah tadi dah keputihan, kemudian hormon yang nggak stabil, otomatis bisa punya resiko sulit punya anak. Demikian juga pria loh, jangan salah. Prostat itu tempat untuk memproduksi salah satu cairan sperma, gitu ya. Jadi kalau bermasalah juga dengan prostatnya, kemungkinan akan sulit juga punya anak dan spermanya jadi tidak berkualitas. Nah, ini saya punya banyak sharing. Ada beberapa teman saya yang sudah nikah berapa tahun nggak punya anak. Ya ini kan semua rezeki dari Tuhan ya. Cuman mereka udah usaha ke dokter segala macam. Akhirnya udahlah kita pasrah aja. Jadi udah nggak pakai terapi apa-apa. Nah, pas sharing ke saya bilang coba deh pakai panty linernya untuk suami. Nah, istrinya ganti pembalutnya kalau lagi mens, jangan pakai yang pembalut biasa, pakai yang ini. Mereka coba dan alhamdulillah beberapa itu langsung punya anak. Saya punya teman yang di rumah sakit, sekarang anaknya ada 3. Padahal sebelumnya udah married 4 atau 5 tahun belum punya anak. Gitu. Alhamdulillah ya. Jadi ini ada fungsi lain yang kita nggak sangka-sangka juga. Ternyata kita mikirnya kan tadi supaya daerah V-nya sehat gitu. Ternyata ada efek lain, dia bisa menstabilkan hormon dan juga mungkin keduanya jadi rileks dan akhirnya nggak stres. Akhirnya dikasih rezeki punya anak sama Tuhan. Gitu, Bro. Jadi dari sharing tadi Ibu Ria, jadi ini soalnya yang pada umumnya pembalut panty liner kan untuk wanita. Jadi Angel bisa untuk pria juga. Bisa. Stat amben dan lain-lain. Betul. Ya. Nah, berikutnya saya akan sharing. Kan orang pengen lihat dong seperti apa sih pembalut kita, gitu ya. Nah, saya mau kasih video yang membandingkan antara pembalut di luaran sana sama pembalut kita biar pada percaya. Oh iya, ya. Oke, saya sharing videonya nih. Yes. Ini emak-emak jadi ya ini sendiri ya. Oke. Satu lagi. Ya, ini. Dari kemasan sampai nanti di dalam-dalamnya. Kalau yang Jersey Cream itu terdiri terbuat dari aluminium foil. Ada expired date-nya, jadi kita tahu. Jualan bisa ada.
Udah tahu kan bedanya sekarang, bro? Keren. Gitu. Jadi memang ternyata fungsinya banyak ya, macam-macam. Ada yang buat sakit gigi tadi saya bilang, ada juga yang kalau anak-anak kecil, anak saya kan sering masih kecil, ada yang kecil ya, main lari-lari, kalau benjol itu saya ambil aja tempelin. Keren semua. Itu aja Bro Winata sharing dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sharing yang luar biasa, yang keren banget. Dan benar-benar kita semua di sini benar-benar belajar pentingnya kesehatan. Salah satunya dengan pembalut kita bisa menjadi sehat semakin. Wow, keren. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya. Kita healthy. Nanti kapan-kapan ketemu ya. Yes, oke, see you. Thank you. Nah, kita sudah mendengarkan sharing yang luar biasa dari seorang praktisi kesehatan yang luar biasa. Nah, kita mau mendengarkan satu sharing lagi. Beliau adalah ex-banker. Dan beliau ada di Depok loh. Nah, saya undang Ibu Merinda dari Depok, ex-banker yang sekarang sudah menjadi mompreneur. Silakan. Selamat siang Ibu Merinda. Siang, Bro Winata. Apa kabar? Halo teman-teman semua di berbagai provinsi di Indonesia. Hari ini blessing banget ya. Banyak belajar dari sharingan Bu Ria, sharingan Bu Mei, dan dari penjelasan tambahan Bro Winata. Amazing banget. Nah, tadi kan saya tanya sama Bu Ria sehat, tanya sama Bu Mei sehat. Kalau lihat dari Bu Meri sudah Winata yakin sehat. Amin. Terima kasih. Ya, di sini juga dapat kesempatan bisa sharing mengenai manfaat dari pembalut. Yang tadinya saya kurang paham, tadi dijelaskan dengan Bu Ria sangat gamblang. Ada fotonya, tiap layer sampai dibongkar total manfaat-manfaatnya. Wow, saya bilang gak heran ya. Manfaat yang saya rasakan sampai hari ini luar biasa. Nah, ini saya mau sharing mengenai sebenarnya pengalaman sudah lama sekali karena saya udah pengguna juga ya. Sekitar 8 tahun lebih lah. Saya itu pernah didiagnosa terkena kista, Bro. Kista. Sudah biasa ya, biasa kalau wanita sekarang. Dulu kista itu mengerikan, kalau sekarang sudah biasa. Penyebabnya apa? Oh iya, yang tadi Bu Ria sharingkan. Hampir semua wanita pakai pembalut di luaran sana. Kalian di sini kedepannya sudah tidak ada ya. Semuanya pakai pembalut sehat, amin. Nah, saya itu ketika habis lahiran anak pertama, dokter ingin memasangkan spiral, karena emang saya minta untuk tolong pasang spiral. Nah, sebelum pasang spiral kan biasanya dokter cek dulu kondisi rahim, oke enggak, sehat tidak. Nah, ternyata begitu di USG, ada kista kecil. Dan kista itu belum membesar jaringannya. Dokter nanya, ini mau dipasang tetap atau tunggu dipulihkan dulu rahimnya? Tapi saya memilih untuk jangan dipasang dulu, Dok. Nanti untuk kunjungan selanjutnya lagi biar terpantau progres kistanya tambah besar atau bisa menghilang. Saya optimis banget ya. Nah, dari situ saya pulang. Kemudian saya tanya teman saya, apakah pembalut yang seperti ini yang biasa saya pakai ini bisa untuk membantu untuk pemulihan saya? Kawan saya bilang, bisa. Tetapi pemakaiannya ada caranya. Nah, mau tahu nggak Bro caranya? Mau. Caranya itu kalau untuk yang ventilator dipakai maksimal 4 jam sekali ganti, kecuali di bawah 4 jam sudah kotor atau biasa namanya perempuan aktivitas, stres, ada keputihan berlebih itu langsung ganti saja. Nah, pas haid pakai pembalut yang untuk haid sehari-hari pakai ventilator 4 jam sekali ganti, 4 jam sekali ganti. Saya sangat nurut sekali. Karena saya nggak mau minum obat loh. Obat itu kan biasanya ada efek samping. Akhirnya saya pilih untuk terapi pembalut. Nah, hebatnya setelah sekitar sebulan setengah lebih lah, saya memakai terapi ion negatif, itu bersih kista saya. Blessing banget, luar biasa. Saya bilang, wow, kok bisa? Dokter juga bingung kan, dokter tidak kasih obat apa-apa. Saat itu saya masih menyusui kan. Baru melahirkan, menyusui, saya nggak berani konsumsi obat. Saya memilih untuk pakai ion negatif ini. Gitu Bro, amazing banget. Wow. Jadi manfaatnya itu
saya baru tahu waktu awal-awal pakai. Nah, udah gitu saya akhirnya udah sukses lah, bisa saya bersih. Itu lahiran anak pertama ya. Nah, kemudian saya hamil anak kedua itu setelah waktunya emang saya kasih jarak sekitar 6 tahunan saya hamil lagi melahirkan. Nah, yang kedua ini saya setelah melahirkan seakan-akan seperti tidak ada apa-apa, tapi kok dari lahiran saya sempat bleeding, pendarahan terus. Akhirnya baru 3 hari lahiran saya masuk USG lagi ke rumah sakit, masuk UGD di USG lagi, kata dokternya tidak ditemukan apapun. Tapi kok pendarahan terus, akhirnya saya diinfus untuk pembukaan darah. Oke, saya udah pulang, tidak ada bleeding lagi. Nah, tapi badan saya itu masih greges. Setiap sore itu kayak demam, dingin kaki. Nah, tapi saya terus pakai pembalut yang ininya, panjangnya, karena saya masih masa nifas, yang naiknya. Dari situ pas 6 hari lah, keluar kayak mama daging besar-besar kayak ati. Itu benar-benar kalau wanita pakaian dalamnya kan area selangnya kan segini ya, itu full daging semua. Saya waktu itu sempat foto, cuma fotonya itu sempat menghilang, saya mesti cari lagi. Itu luar biasa, daging gede banget. Oh, ternyata itu tidak keluar bersih karena saya kan prosesnya secara spontan, lahirannya normal. Jadi mungkin ada daging yang tersisa, tapi kok di USG dokter tidak ada terlihat loh, bro. Bayangkan kalau saya nggak pakai pembalut io negatif, mungkin itu jadi penyakit buat rahim saya. Jadi saya merasa, oh bersyukur ya, dengan terapi ini aja saya tidak perlu dioperasi lagi, daging keluar, rahim saya sehat, dan sampai hari ini saya udah hamil kembali, bro, gitu. Amazing banget manfaatnya, bro. Wow. Tapi benar loh, Winata ikut ini benar-benar banyak belajar juga. Yang selama ini Winata nggak tahu, mungkin juga teman-teman yang lagi menyaksikan YouTube Live juga banyak mungkin tidak mengetahui betapa fungsinya, betapa bukan jahat ya, betapa buruknya pembalut ya. Salah satu pembalut itu hal yang mungkin yang selama ini kita tidak terpikirkan. Pembalut bisa membawa dampak yang begitu mengerikan, terutama untuk kaum hawa. Tapi ternyata pria juga ada fungsinya untuk pria. Wah, itu buat pria juga bagus. Nah, mungkin karena selama saya pakai pun suami saya pakai panty linernya. Kalau suami saya memang tidak ada keluhan, tapi dia tahu manfaatnya untuk mensuburkan apa ya, kalau pria itu ya di bawahnya itu dia pakai terus hanya untuk kesehatan. Dia aware banget mengenai kesehatan, dia pakai terus. Wow, amazing-nya ya subur terus jadinya. Jadi bisa juga untuk ini kan sudah dewasa semua, enggak apa-apa ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas sperma juga bisa berarti. Begitulah tepatnya. Wow. Nah, ditambah lagi, saya kan tadi lahirannya normal. Setuju dengan Ibu Mei katakan, otot area bagian misfi saya, wow, luar biasa. Kalau kata suami saya kan, dia orangnya ceplos-ceplos, gigit bun. Mantap, ini 17 tahun semua ya. Ini sudah dewasa semua, jadi tidak apa-apa. Analogikan, apa yang digigit ya? Ini kan pengetahuan kesehatan kan bukan pornografi kita. Kita kan bicara tentang kesehatan, tentang manfaat pembalut, terutama Angel Secret ini. Iya. Jadi ya itu sharing saya, ditambah lagi bisa buat anak-anak yang panas. Tadi kata Bu Ria bilang, itu bantu banget dari anak saya baby. Namanya anak suka panas turun, ditempelkan panty linernya itu langsung ditempel, bisa dipakai kaos dalamnya atau di keningnya itu sangat membantu. Yang tadinya anaknya rewel panas, apalagi habis vaksin, ditempelkan itu dia bisa langsung tidur lelap, mungkin adem rasanya. Karena io negatif itu menarik suhu panas, bro. Begitu. Benar-benar talk show, benar-benar pembincangan yang sangat menarik kali ini. Tadi aku lebih seger blank. Makin cespleng ya, bro. Benar-benar langsung tadi agak merem langsung pling. Tapi benar loh, ini hal-hal gini yang benar-benar membukakan pikiran kita loh, dan saat yang pasti positif dan membuat kita semakin sehat. Yes, betul, bro. Apapun yang penting informasinya bagus, dan mudah-mudahan teman-teman di sana lebih aware lagi. Oh, ternyata ini bukan sekedar pembalut, tapi multi manfaat. Ya. Terima kasih untuk sharing yang luar biasa dari
Bu Merinda dari Depok. Thank you, keren yang luar biasa. Sama-sama Bro Winata untuk kesempatannya. Terima kasih teman-teman. Nanti ya, sampai ketemu. Ya. Oke, sama-sama. Kita sudah mendengarkan banyak sharing dari ada Ibu Mei tadi dari Depok, ada Ibu Ria, yang terakhir kita dengarkan dari Ibu Merinda. Nah, ini sekarang ada pertanyaan mungkin Bu Ria bisa membantu menjawab. Pertanyaan gini, boleh. Apakah ini bukan saya yang tanya, ada yang tanya, ini tapi berhubungan sama laki-laki. Apakah panty liner untuk laki-laki dipakai sepanjang hari? Andai kan tidak sepanjang hari, perlu ganti berapa kali sih? Oh, oke. Terima kasih buat pertanyaannya. Dari Bapak siapa atau dari Ibu siapa malah yang nanya kali ya? Mr. X di Makassar. Mr. X. Oh, dia yang tidak boleh disebutkan namanya ya. Dia saya mau pakai, habis ini mau pakai dia. Ya, jadi sebenarnya kalau panty liner, kalau memang kita mau untuk terapi, bagusnya sebelum 4 jam udah ganti. Oh. Gitu, supaya ion negatifnya itu bekerja dengan optimal, karena dia maksimal 4 jam. Kalau untuk pria dan wanita sama sih, sebenarnya nggak ada bedanya untuk pemakaiannya. Cuman kalau misalnya kelewatan jadi 6 jam segala macam itu is okay juga. Tinggal kalau saya pakai pribadi karena saya memang nggak ada terapi apa hanya untuk menjaga supaya tadi jangan terkena virus-virus yang aneh-aneh gitu kan, bakteri kuman. Saya pakainya tiap misalnya pagi berangkat, nanti pas kerja saya mau sholat duhur jam 12 gitu saya ganti. Sama nanti sore pas mau, jadi setiap mau sholat saya ganti, jadi 5 kali gitu. Kalau untuk laki-laki bagusnya kalau memang dia lagi terapi untuk misalnya ada gangguan prostat atau boleh tiap 4 jam ganti. Oh, tiap 4 jam ya ganti ya? Iya, betul. Oh, iya. Nah, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mr. X. Kata waktu juga satu pertanyaan lagi boleh ya, Bu? Boleh. Ini dari Ibu Yosi Bontang. Jadi, Assalamualaikum, saya Yosi. Waalaikumsalam. Jadi dia bertanya bagaimana reaksi untuk memakai pembalut panty karena beliau punya tantangan miom. Oh, miom. Jadi kalau tadi Bu Yosi, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau seperti miom, nah tadi kan Merinda itu juga cerita ya bagaimana bisa keluar dagingnya. Sebenarnya reaksi tiap orang itu sangat personal sekali, berbeda-beda. Detoksifikasinya tuh munculnya berbeda-beda maksudnya ya. Artinya orang tertentu bisa pakai seminggu kemudian terjadi detox. Ada juga yang butuh beberapa lama baru muncul detox. Nah, untuk miom sendiri memang butuh keseriusan dan rutinitas dari pemakaian panty-nya. Dirutinkan saja tiap 4 jam pakai. Nanti kita memang harus melihat reaksinya setiap orang berbeda-beda. Jadi saya sarankan pakai saja karena ini sangat aman, justru akan membantu ibu untuk mengurangi miom tadi. Mungkin reaksi awalnya akan terasa nyeri di perutnya. Saya yakin Sis Merin juga merasakan seperti itu ya, kayak diremas-remas perutnya gitu ya, sampai keluar darah kotor yang sangat banyak tadi. Nah, mungkin ibu akan awal-awal nggak nyaman seperti itu, tapi nggak masalah, diteruskan saja karena itu ada proses detoxnya. Gitu, jadi diterusin aja. Jangan lupa pembalutnya juga dipakai karena sewaktu-waktu bisa keluar darah yang agak banyak. Gitu, jangan khawatir. Karena teman saya yang di rumah sakit, yang tadi saya sharing dia belum bisa punya anak waktu itu, dia punya kista dan juga ada banyak tapi di indung telurnya gitu ya. Nah itu dia pemakaian rutin sempat keluar darah yang banyak, tapi setelah itu di USG hilang kistanya. Ada miomnya juga hilang. Gitu. Ya. Memang harus rutin dan harus tahan aja detoxnya, proses detoxnya itu. Iya. Terima kasih untuk jawaban dari Ibu Ria yang luar biasa. Ini masih banyak pertanyaan. Terima kasih sama-sama. Cuma karena kendala waktu, mungkin teman-teman yang masih ada pertanyaan silakan menghubungi teman-teman atau saudara-saudara yang memberikan link ini kepada Bapak Ibu. Silakan hubungi mereka, telepon mereka, boleh diam. Pokoknya cari mereka pasti akan memberi solusinya kepada Bapak Ibu semua. Yes.
nggak terasa udah jam 2, padahal obrolannya masih asik loh. Benerin Winata masih mau dengerin, cuma Nah, sebelum Winata tutup, Winata akan men-sharingkan satu video lagi. Silakan videonya. Seperti Anda tahu, banyak orang yang kehidupannya terbalik. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Orang sekarang berpikir menghabiskan 2 miliar untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta untuk membeli mobil, menghabiskan 25 juta untuk membeli tas, menghabiskan 10 juta untuk membeli ponsel, bahkan menghabiskan 5 juta untuk membeli pakaian. Dan semua itu biasa. Tetapi untuk menghabiskan 2-3 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala karena merasa itu terlalu mahal dan mengatakan tidak ada uang. Padahal faktanya, Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan mobil agar berkendara dengan aman. Dan Anda menggunakan pelindung ponsel agar tidak rusak saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu kelembapan agar awet bisa terus digunakan. Tapi hanya tubuh yang tidak pernah dipedulikan. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, atau tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Satu setel pakaian dengan harga 5 juta masih bisa tuh dibuktikan dengan kwitansi pembelian. Mobil dengan harga 500 juta masih bisa kita buktikan dengan invoice pembeliannya. Dan sebuah rumah yang nilainya lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan. Namun berapakah harga dari seorang manusia? Tentu saja hanya dapat dibuktikan dengan kondisi kesehatannya. Jadi janganlah pernah mempedulikan berapa banyak uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena seperti Anda tahu, kesehatan adalah jaminan Anda. Selalu ingat itu. Pilihannya ada di tangan Anda. Karena kesehatan bukanlah warisan. Kesehatan adalah investasi terbaik Anda. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia? Tentu saja tempat tidur rumah sakit. Saat ini supir Anda bisa mengendarai mobil Anda, mengantarkan Anda kemana Anda ingin, dan seorang bisa Anda pekerjakan untuk mencari uang untuk Anda. Tapi pasti tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali barang yang hilang. Akan tetapi ada satu hal yang jika hilang tidak akan pernah kembali, yaitu kesehatan Anda. Jadi mari menjaga kesehatan untuk masa depan terbaik Anda. Semoga Anda berkelimpahan, makmur, sejahtera, dan sehat. Kita sudah melihat satu video yang luar biasa, di mana video itu mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kesehatan. Jadi kesehatan Anda. Nah, ini ada satu slide lagi. Jadi banyak yang bilang ini, sebentar. Ya. Jadi mahal. Nah, enggak juga tuh. Jadi banyak yang membandingkan betapa mahalnya pembalut yang sehat. Tapi setelah dibandingkan dengan resiko dari bahan yang setelah kita tadi sudah mendengarkan sharing-sharing yang begitu luar biasa, mereka tidak ada kata mahal lagi. Yang penting sekarang sehat. Kesehatan masa depan Anda ditentukan oleh keputusan dan tindakan Anda pada saat ini. Ingat itu ya. Nah, terima kasih untuk sharing yang luar biasa. Nah, pada hari ini kita ada promo. Silakan boleh ditampilkan slide promonya. Nah, promonya masih deg-degan, dia belum keluar. Promonya seru kayak ini. Ya, masih promonya seru. Main dia deg-degan, muncul enggak gitu. Kita tunggu aja. Tapi by the way keren loh Bu Ria, sharingnya tadi, keren. Terima kasih, Bro. Yang ternyata pria bisa pakai juga. Kamu bisa coba dong ya nanti. Oh iya, pasti. Bapak-bapak yang di sini, ayo coba untuk kesehatan, bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin kalau
belum bisa promonya, mungkin nanti lewat yang mengundang aja kali ya. Oh, baik. Promonya mungkin agak masih deg-degan, masih kaget kena tadi sharingnya, jadi mau muncul malu-malu gitu. Tidak apa-apa, tapi Bapak Ibu bisa mendapatkan info tersebut di teman atau saudara yang memberikan link ini ya. Jangan lupa hubungi mereka untuk kesehatan masa depan. Terima kasih sudah menyaksikan acara YouTube Live, Forty Life Inspiration. Sekali lagi jangan lupa ya, di like, subscribe, sama ada loncengnya. Ting ya, nanti kita akan memberitakan, men-sharingkan berita-berita yang luar biasa. Akhir kata, kesehatan adalah anugerah dan investasi. Harus tahu bagaimana menjaganya. Orang bijak tahu cara sehat untuk alat reproduksi. Angel Secret, pembalut terapi solusinya. See you, thank you, bye. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih.